Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Najwa Alifa Qorim dengan NIM 220103110126 dari kelas BKNID. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan dari hasil saya tentang topik e-learning dan pembelajaran jarak jauh di pendidikan masa depan. E-learning merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning juga memfasilitasi dan memudahkan proses pembelajaran dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi atau internet sebagai alatnya. E-learning sendiri merupakan media pembelajaran yang menyampaikan pengajaran melalui media elektronik seperti komputer, smartphone, internet, dan lain sebagainya. Di e-learning ini juga didukung oleh video, audio, dan beberapa ahli mengatakan e-learning dilakukan dengan cara online atau menggunakan jaringan internet. Orientasi topik e-learning pada kali ini adalah pembelajaran jarak jauh di masa depan pendidikan. E-learning dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi solusi utama dalam transformasi pendidikan menuju era digital atau pada pandemi COVID-19 kemarin. Era COVID-19 kemarin mempercepat adopsi teknologi ini memungkinkan pembelajaran berlangsung tanpa batasan geografis maupun waktu dengan model seperti distance learning, hybrid learning, dan blended learning. E-learning tidak hanya menjamin kelangsungan pendidikan di masa krisis, tetapi juga membuka peluang baru untuk pendidikan yang inklusif dan fleksibel di masa yang akan mendatang. Penerapan e-learning di sekolah dasar berfokus pada memberikan akses belajar yang setara, membangun keterampilan digital sejak dini, serta memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan kolaboratif. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, keterampilan pendidikan, dan ketersediaan perangkat teknologi di masing-masing sekolah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang ada di e-learning dan pembelajaran jarak jauh di masa mendatang atau masa depan. Yang pertama ada teori sosial atau pembelajaran paling efektif terjadi melalui interaksi sosial dan kolaborasi. Dalam pandangan ini, siswa tidak belajar secara pasif tetapi membangun pengetahuan mereka melalui bantuan lingkungan sosial seperti guru, teman sebaya, atau alat digital. Teori ini sangat relevan dalam e-learning karena teknologi menyediakan platform untuk kolaborasi dan diskusi, seperti forum online, konferensi video, atau proyek. Yang kedua ada teori transformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh Mezirow, menggarai pentingnya refleksi kritis dalam proses pembelajaran. Menurut teori ini, pembelajaran bukan hanya tentang menghafal fakta, melainkan juga tentang mengubah cara siswa memahami dunia melalui pemikiran yang mendalam dan evaluasi kritis terhadap pengalaman mereka. Yang ketiga ada teori koneksi yang dikembangkan oleh Siemens, memberikan pandangan bahwa di era digital, pembelajaran terjadi dalam jaringan yang luas di mana pengetahuan tersebar di berbagai sumber. Teknologi memegang peranan penting sebagai alat untuk menghubungkan siswa dengan berbagai sumber daya global. Selanjutnya adalah tantangan dan peluang untuk pengembangan di sekolah dasar atau pengembangan e-learning dan pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Yang pertama adalah tantangan. Pertama adalah akses teknologi atau ketidakmerataan akses internet dan perangkat digital terutama di daerah terpencil. Yang kedua adalah kesiapan guru atau kurangnya pelatihan guru dalam memanfaatkan platform digital secara efektif. Yang ketiga adalah interaksi sosial atau berkurangnya interaksi tatap muka yang penting bagi perkembangan sosial dan emosional di siswa sekolah dasar. Yang keempat ada keterbatasan infrastruktur atau masalah teknis seperti jaringan yang lambat dan keterbatasan daya listrik atau internet di sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah peluang e-learning atau pembelajaran jarak jauh
Di sekolah dasar yang pertama adalah fleksibilitas pembelajaran. E-learning memungkinkan siswa belajar di waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang kedua adalah inklusivitas atau memberikan akses pendidikan kepada siswa dengan kebutuhan khusus atau yang tinggal di daerah terpencil. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan digital. Sejak dini siswa dapat menguasai keterampilan teknologi yang esensial untuk masa depan. Dan yang terakhir ada akses global. Siswa dapat belajar dari sumber dan pengajar terbaik di seluruh dunia melalui materi digital interaktif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian terdahulu melalui 3 artikel nasional dan 1 artikel internasional. Selanjutnya akan dibahas tentang 4 artikel tersebut dari penelitian sebelumnya dan hasil penelitiannya. Kajian penelitian terdahulu tentang e-learning dan pembelajaran jarak jauh masa depan pendidikan. Penelitian sebelumnya telah menyoroti bagaimana e-learning dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ membawa perubahan besar dalam pendidikan. Beberapa temuan utama seperti pertama, fleksibilitas dan aksesibilitas. E-learning mempermudah siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, terutama untuk siswa di daerah terpencil atau dengan kebutuhan khusus. Yang kedua, ada efektivitas. Model seperti blended learning dan hybrid learning terbukti meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan metode tradisional. Yang ketiga ada kendala infrastruktur. Banyak penelitian mencatat bahwa keterbatasan akses internet atau perangkat dan pelatihan guru masih menjadi hambatan utama dalam implementasi learning. Yang keempat ada kebutuhan inovasi. Penelitian juga menunjukkan perlunya desain konten yang menarik dan beragam agar pembelajaran lebih efektif dan interaktif. Yang penelitian ini memberikan panduan penting tentang bagaimana teknologi pendidikan dapat diterapkan secara optimal untuk masa depan pendidikan yang lebih inklusif. Selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat dibahas. Ada beberapa. Yang pertama, menunjukkan respon positif guru dan siswa memberikan respon positif terhadap e-learning karena fleksibilitas dan efisiensinya. Yang kedua ada peningkatan hasil belajar. Model pembelajaran seperti blended learning dan hybrid learning meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa. Yang ketiga ada kebutuhan perbaikan, masih diperlukan peningkatan dalam hal akses teknologi, pelatihan guru dan konten pembelajaran agar e-learning dapat diakses lebih merata. Yang keempat ada pengaruh pandemi. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi e-learning, tetapi juga menyoroti perlunya kesiapan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pembelajaran jarak jauh lebih optimal lagi. Secara keseluruhan, e-learning terbukti memiliki potensi besar untuk menjadi masa depan pendidikan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan teknologi, pelatihan guru, dan pendekatan yang inovatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.